Hai guys, this is Daniel Nico and welcome back to NFA. Bila kalian ada gamer sejak kecil seperti aku, pasti kalian memiliki beberapa game kesukaan seperti GTA, Call of Duty, atau Need for Speed, atau NFS lah sebutannya. Bahkan bagi gamer lama nih, pasti kalian bisa suka sama namanya Mario, Contra, Sonic, dan lain-lain. Tapi apakah kalian pernah merasakan bila game franchise yang kalian mainkan pada zaman dulu dengan zaman sekarang rasanya berbeda? Sebenarnya banyak unsur sih, seperti grafik yang ditinggikan dan lainnya. Tetapi ternyata ada franchise game yang memang sengaja mengganti gameplay dari game mereka. Apa saja itu? Check this out. Game pertama, God of War. God of War adalah game hack and slash PlayStation eksklusif di mana kita bermain sebagai Kratos, seorang prajurit Sparta yang menjadi dewa perang mitologi Yunani menggantikan Ares. Pada awalnya sih, gameplay dari game ini seperti hack and slash biasa dengan latar belakang peradaban Yunani kuno. Karena cerita dari peradaban Yunani ini sudah selesai, para developer mengganti latar belakang lokasi God of War ini menjadi di peradaban Viking, di mana dewa dari legenda Nordik seperti Thor, Loki, dan lain-lain dipuja. Tidak hanya latar belakang waktu saja, melainkan gameplay dari game ini juga berubah. Yang dari awalnya hanya hack and slash, sekarang menjadi game seperti RPG yang kalian bisa tonton ini. Rasanya seperti duel deh. Game kedua, Assassin's Creed. Assassin's Creed terkenal dengan cerita fiksinya di mana para manusia merupakan budak dari para dewa, di mana para dewa ini memerintahkan manusia dari Pieces of Eden. Pieces of Eden ini diambil oleh Adam dan Hawa dan akhirnya mereka membebaskan manusia dari para dewa ini. Akhirnya manusia terbagi menjadi dua pihak, yang pertama adalah para Assassins dan yang kedua adalah para Templar. Templar ingin memerintah dunia dengan Pieces of Eden supaya dunia bisa menjadi aman. Sedangkan Assassin memiliki tugas untuk menghentikan para Templar ini. Latar belakang waktu di game ini bervariasi dari masa gereja awal, masa pelayaran Eropa, perang saudara Amerika, hingga revolusi industri 1.0 yang ada di London. Pada awalnya, gameplay dari game ini mengenalkan stealth, di mana kita memerlukan kesabaran dan kecerdikan untuk menghindari dari deteksi musuh. Sekarang latar belakang waktu dari game ini makin diperjauh hingga masa Mesir kuno, Yunani kuno, bahkan Vikings. Gameplay game ini juga berubah dari stealth menjadi hack and slash yang style RPG di mana musuh memiliki tingkatan level yang bervariatif. Game ketiga, Resident Evil. Resident Evil merupakan game bertema survival dan zombie. Sebenarnya Resident Evil ini merupakan salah satu franchise yang paling terkenal dari dulu hingga sekarang. Sebenarnya game dari game ini sudah berubah sejak lama sejak adanya Resident Evil 4. Pada awalnya, seperti Resident Evil 1, kita dipaksa menggunakan fixed camera angle, di mana kita tidak tahu bahaya apa yang akan menunggu, sehingga membuat kita makin berhati-hati saat memasuki sebuah area. Sekarang, game ini memiliki first person perspective, yang akhirnya terasa seperti game shooter. Ya, tetap ada unsur survival sih, dan juga game zombie, tetapi hal ini merupakan hal yang baru bagi beberapa orang, terutama fans lama. Game keempat, Pokemon. Pokemon merupakan permainan Nintendo eksklusif, di mana singkatnya kita menangkap Pokemon, melatihnya, dan akhirnya bertarung menggunakan Pokemon. Ya, kalau dilihat sih sama kayak sabung ayam sih. Jadi, tujuan kita bertarung sebenarnya adalah menjadi trainer Pokemon yang paling terkenal dengan tujuan menghentikan organisasi jahat, yaitu Tim Rocket, untuk menggunakan Pokemon sebagai senjata pemusnah. Ya, aku pun nggak tahu sih kenapa kok bisa trainer punya wewenang di atas presiden, tapi ya namanya juga game. Nah, untuk sekarang gameplaynya utamanya sih sama, yaitu bertarung dengan orang lain, tetapi yang berbeda adalah proses untuk menangkap Pokemon. Dulu kita ke hutan mencari-cari Pokemon, bertarung mengalahkan Pokemon baru dapat kalau misalnya kita pakai Pokeball. Sekarang kita harus berburu Pokemon seperti berburu binatang liar sungguhan, dari senjata hingga ke perangkap atau Pokeball tadi yang kita gunakan untuk menampung Pokemon yang ada. Entah kenapa rasanya nggak lebih child friendly sih kalau gini namanya. Game kelima, Metal Gear. Metal Gear ini adalah game tactical shooter di mana kita bermain sebagai Snake, seorang agen elit yang telah terbiasa menggantikan penjahat yang memiliki akses ke senjata pemusnah massal. Game ini dulu hampir mirip seperti Resident Evil, memang ada versi terbaru dari Metal Gear yang menggunakan third person perspective, tapi masih shooter sih, jadi gameplaynya nggak jauh beda. Nah, Metal Gear yang akan kita bahas sekarang adalah Metal Gear Rising, di mana kita sebagai Raiden, mantan anggota Snake. Raiden ini memiliki tujuan menghentikan perang antara Amerika dan Rusia. Game ini bertema hack and slash seperti Devil May Cry, di mana musuh kita adalah cyborg. Ya, dari cyborg biasa hingga cyborg supernatural bisa memindahkan tank, lempar-lempar tank sama pesawat sih. Ya, well, have fun. Game ke-6, Plants vs Zombie. Siapa sih yang nggak tahu Plants vs Zombie? Permainan bercocok tanam di mana kita menggunakan tanaman untuk mencegah zombie masuk ke rumah kita dan memakan otak kita. Ya, sebenarnya aku nggak tahu gimana caranya sih. Nah, pasti semua ingat lah gameplaynya gimana. Bertahan hingga melakukan final wave yang penting.
Sekarang ada game bernama Plant vs Zombie Garden Warfare, di mana kita bisa bermain antara menjadi plant atau menjadi zombie dengan skill masing-masing. Skillnya akan disamakan dengan game Plant vs Zombie pertama, tapi juga ada ya beberapa karakter baru memiliki skill-skill yang baru juga. Gameplay dari game ini akhirnya menjadi shooter, ya tahulah apa yang harus dilakukan, mengalahkan musuh dengan cara menembak hingga kubu lain tidak tersisa. Look at loot, boys. Game ke-7, Five Nights at Freddy. Five Nights at Freddy merupakan game klasik di mana kita bermain sebagai satpam malam di sebuah restoran bernama Freddy Pizzeria yang menggunakan animatronik sebagai hiburan. Yang menjadi masalah adalah animatronik ini pada saat malam malah menjadi hidup dan memburu kita. Yang bisa kita lakukan hanya menutup CCTV dan menutup pintu, dan tidak bisa melakukan yang lain. Pada seri selanjutnya masih memiliki gameplay yang sama, tetapi dengan kesulitan yang berbeda seperti tidak adanya pintu atau misalnya baterai makin dikit dan sebagainya. Tetapi sekarang ada game bernama Five Nights at Freddy's Security Breach, di mana kita bermain sebagai anak kecil yang harus keluar dari mall yang merupakan fasilitas dari Five Nights at Freddy ini, di mana gameplay akan diubah menjadi first person shooter atau first person perspective survival dan puzzle, di mana kita harus bisa keluar dari mall serta menghindari para animatronik ini yang akan mencari kita. Untuk Five Nights at Freddy ini mendapatkan review baik dari orang-orang. Ya, kalau misalnya kalian tertarik silahkan main aja. That's it from me, keep watching and stay black. Bye bye.